anggota Komisi 4 DPRD untuk mohon izin Ketua Komisi 4 berhalangan. Saya sebagai Wakil Ketua ditugaskan untuk memimpin diri pada pagi atau hari ini. Untuk Sekretaris Komisi 4 juga berhalangan karena ada acara apa? Ada acara apa? Di PKD ya, komisi atau fraksi-fraksi ya. Iya. Jadi mohon izin teman-teman di Komisi 4 ini banyak terlibat di kefraksian sehingga berbenturan acaranya dengan di PKD, di PKD ya. Oke. Yang saat ini bisa hadir saya sebagai Wakil Ketua Komisi 4, Pak Bernard dan Pak Mahfud Sike. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas atau PLT Kepala Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, yang kami hormati Dinas PU Pengairan, hadir, mewakili, agak ke depan, ini agak ke depan, cari meja yang agak miknya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Pak Rasno. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, Pak Amir. Yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian atau PLT Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pak Eman. Yang kami hormati Kepala BPKD Kabupaten ini menimbulkan keresahan bagi penyedia atau pengusaha jasa pengadaan barang dan konstruksi katanya dengan e-katalog ini, karena dengan e-katalog berdasarkan pengajuan ini maka penyedia jasa atau penyedia barang ini yang menengah ke bawah akhirnya kurang mendapatkan peran. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya, monggo ini yang ditulis di sini kebanyakan dari PU Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Banyuwangi. Mungkin sedikit menjelaskannya secara singkat saja dengan metode e-katalog ini. Kenapa sih kok diperlakukan metode e-katalog? Kan gitu ya. Terus kemudian karena memang ada undang-undang yang memerintahkan semacam itu. Terus kemudian kenapa kabupaten lain bisa melakukan tanpa e-katalog? Nah, maksud dan tujuannya apa, dasar hukumnya apa? Mungkin secara singkat bisa dijelaskan misalnya. Katanya dengan dari panitia. Oke, dari panitia pengadaan barang dan jasa. Monggo kami persilakan menjelaskan kenapa kok diambil metode e-katalog yang nantinya banyak terserap melalui proses pengadaan barang dan jasa ini banyak terserap dengan metode e-katalog, sehingga pengusaha penyedia barang dan jasa yang di tingkatan menengah ke bawah akhirnya tidak bisa berperan aktif, yang itu notabene lebih banyak dibandingkan dengan pengusaha-pengusaha besar yang notabene sudah siap dengan metode e-katalog. Untuk itu mohon dijelaskan dasar, terus kemudian maksud dan tujuan apa, sehingga teman-teman dari penyedia jasa pengadaan barang dan jasa itu bisa menerima gitu. Jadi tolong dijelaskan secara singkat aja dulu. Kami persilakan. Saya hormati rapat penyedia dari BRD yang saya hormati Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman dari Puskadis dan lembaga di Kabupaten Banyuwangi sedikit menjelaskan secara singkat terkait dengan regulasi pengadaan barang jasa pemerintah melalui e-purchasing dengan katalog baik itu katalog nasional, sektoral maupun lokal. Secara runtut regulasi yang digunakan adalah Perpres nomor 16 tahun 2018, kemudian diubah
melalui LPSE. Ada beberapa metode itu ada, diantaranya dari forecasting, kemudian yang kedua adalah penunjukan langsung, ketiga itu melalui pengadaan langsung, keempat tender, dan kelima adalah tender cepat. Itu untuk penyedia. Kemudian ada lagi Impres nomor 2 tahun 2022 tentang Bangga Buatan Indonesia. Di dalamnya ada arahan dari Presiden, instruksi Presiden untuk pemaksimalan penggunaan barang dalam negeri dengan mendorong e-katalog lokal untuk masukkan UMKM di dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Di dalam e-katalog lokal sendiri ataupun e-katalog yang lain tidak ada pembatasan untuk UMKM ataupun yang besar. Jadi UMKM di e-katalog itu hanya mempersyaratkan sesuai dengan kelaahannya adalah izin, kemudian pajak, kemudian adalah kemampuan perusahaan, dan pernyataan kesanggupan untuk menampilkan harga sesuai dengan pasar yang berlaku. Jadi tidak ada pembatasan untuk UMKM ataupun perusahaan besar itu masuk ke dalam e-katalog. Prosesnya sendiri sangat simpel, sangat mudah, dan sangat pendek. Yang dulunya mungkin ada 7 atau 9 langkah untuk memasukkan produk dalam e-katalog, baik lokal sampai dengan nasional, sekarang hanya dipangkas menjadi 2. Syaratnya hanya mereka memiliki akun LPSE. Kemudian yang kedua, memasukkan barang. Sudah tayang. Hanya seperti itu proses dari pemasukan atau pendaftaran barang jasa yang ada di dalam e-katalog. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada pembatasan untuk siapa saja yang masuk dalam e-katalog selama mereka mempunyai izin, selama mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah. Secara singkat, e-katalog lokal, sektoral maupun nasional, gambarannya seperti itu. Pimpinan rapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan komisi 4, teman-teman dari pengamat ya, kemudian kepala SKPD. Pertama-tama kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu dengan rahmat dari kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan kesehatan tidak kurang apapun. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman sudah mau mengkritisi pemerintah. Kami bukan alergi, pasti kami tanggapi. Jadi e-katalog adalah hal yang baru. Hal yang baru memang semuanya asosiasi. Ini kebetulan asosiasi nggak ada ya. Kita sering diskusi sama beberapa asosiasi bahwa kita keterbukaan, kita bina semua. Tidak ada yang kita binasakan. Jadi ada pengadaan langsung bisa, tender bisa, kemudian e-katalog, kontrak payung pun ada. Itu bisa. Cuman bidangnya dewi-dewi. Yang media, publikasi, kontraktor, kemudian yang pengadaan barang sendiri, kemudian yang konsultasi ada belum disediakan. Dan kami pun tidak semuanya e-katalog. Kalau kita bisa tenderkan, itu suatu pilihan. Kemarin kita tender jalan, nggak selesai Pak Anggotnya. Benar ada efisiensi, tapi kalau nggak selesai siapa yang rugi? Semuanya rugi, masyarakat yang rugi. Apakah pemimpin itu harus dilindungi meskipun bersalah dan telah terbukti? Apakah pemimpin itu harus didewakan